Tuhan Yesus. Mama. Lalu letus. Bahkan mereka tidur di mana? Oh begitu, tidur di sini. Tidur di sini betul. Dan anak-anak ini semua tidur ini. Lalu tidur terbuka saja. Ya, suster. Jadi kalau hujan lebat macam kemarin, Tidur saja, suster. Cari air ada. itu ada yang sakit. Ada yang sakit kan? Ada batuk-batuk anak kecil. Mama sakit. Sakit dan nona. Kalau begitu stres. Suster Wilhelmina SSPS, selamat malam. Akhirnya suster mereka sudah di Lembata dan sudah bekerja. Bisa ceritakan sedikit pengalaman suster selama beberapa hari ini di Lembata, suster? Saya mau mengatakan apa yang kami rasakan para suster dengan Ibu Oni mereka, lalu di Ibu Elizabeth, Bapak Aisyah, Pak Arno dengan teman-teman. Pokoknya semua anak-anak yang ada di sini para sopir. Iya, suster. Ini Pak Edi, waktu awalnya itu saya harus katakan secara umum bantuan itu berlimpah ruah. Bantuan itu berlimpah ruah. Orang tidak berkekurangan. Yang membuat para pengungsi berkekurangan itu bagaimana mekanisme mendropingnya seluruh bantuan itu. Apakah itu bantuan logistik, apakah itu bantuan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Itu yang saya harus katakan, saya kurang puas, saya pribadi. Saya kurang puas. Nah, lalu tadi malam kan kami bertemu dengan Pak Sekda. Iya. Itu sebenarnya saya juga tidak terdorong untuk bertemu Pak Sekda karena datangnya motivasinya bukan begitu. Tetapi ketika kami turun ke kebun-kebun, ke pondok-pondok, lalu bahkan di pinggir di batas kota Leva, banyak keluhan masyarakat itu bahwa mereka tidak dapat pelayanan. Lalu kami tanya, apakah memang kamu tidak lapor diri?
kami lapor diri suster, tetapi nanti kembalinya hanya bilang kamu sendiri pergi ambil bantuan itu di posko. Nah, tadi malam saya sempat menyampaikan kepada Pak Sekda ketika beliau dengan sama-sama waktu kami datang, kami pulang dari lapangan dengan muka yang sebenarnya sungguh kotor, dengan rambut yang tidak rapi, tapi saya bilang kami mau bertemu Pak Sekda, saya ingin menggambarkan kepada beliau realitas di lapangan yang dialami oleh para pengungsi, teristimewa pengungsi yang tidak diperhatikan yang di kota, yang di Kebuna, yang di pondok-pondok. Nah, ketika kami menggambarkan situasi itu, memang Pak Sekda sangat terkejut. Lalu Pak Sekda bilang, ya suster, kalau saya tanya sama-sama ini semua lurah-lurah di Indonesia, mereka bilang sudah oke. Hari kedua sudah oke. Lalu beliau bilang, sementara saya japri dengan teman-teman saya itu, teman-teman saya selalu mengeluh tentang ini tadi. Jadi kami paparkan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa ada pasien datang. Saya bersyukur sekali kemarin ada satu keluarga yang menyerahkan kepada saya daftar nama, mereka dari kemana, ada 35 orang. Jadi sekiranya Pak Sekda artinya menolak apa yang kami katakan, saya serahkan ke itu. Tapi syukur bahwa Pak Sekda, saya punya kesan itu, bagus, orangnya rendah hati, mau mendengar, melihat, dan mengakui bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para suster dengan tim relawan baik dari Larantuka maupun relawan dari Lembaga di sini betul-betul bekerja. Semacam Pak Edi katakan bahwa foto kami itu sudah berkisah tentang apa yang kami buat. Jadi kami tidak menggunakan kesempatan itu semacam ada acting begitu untuk pamer. Betul, suster. Lalu mengenai mekanisme pendokteran itu saya dari mana sempat ngomong agak keras kepada Bapak Sekda. Saya tidak suka kalau administrasi itu terlalu ribet. Ingat, bencana seperti ini yang kita utamakan itu adalah manusia. Manusia itu diatur segala-galanya. Birokrasi harus dikasih, mekanisme harus dikasih. Betul. Bahwa kita butuh administrasi, kita butuh mekanisme untuk pelaporan dan sebagainya. Tapi jangan jadikan ini sebagai yang pertama dan utama. Tidak. Yang pertama dan utama pelayanan kemanusiaan. Lalu untuk kami sendiri, kami memang berpikir sejak waktu saya omongan PDB dari Larantuka bahwa baik SSPS maupun SPD, kami memang punya konsep untuk menyisir di pinggir-pinggir. Karena prinsip kami yang besar-besar pasti pemerintah sudah tahu, ya. Tapi belum tentu pemerintah memberi perhatian kepada mereka yang saya harus katakan yang terlupakan atau yang dilupakan. Nah, syukur Pak Edi sampai malam ini, sampai pada suster bilang ini, Pak Arnold juga omongan, ya nampaknya suster semakin kita semakin lebih banyak lagi yang muncul. Saya bilang Pak Arnold, saya tidak tahu lagi model macam begini. Jadi kita tanya kepada mereka, kami belum dapat, atau kalau tidak, sampai dengan kondisi malam ini ada orang yang berdapat bantuan mungkin beras baru 10 kilo. Masa satu kakak satu rumah yang kampung itu minimal itu ada 4, 5 itu minim. Kakak. Selain dari itu kakak. Selain dari itu ada 7 sampai dengan 16 kakak. Coba bayangkan. Lalu makan minum mereka mengatakan seadanya. Saya terdalam ini tempat para argu dengan Pak Sekda karena bilang ya suster itu menurut undang-undang ini begini. Saya bilang oke, undang-undang berbicara seperti itu. Tetapi kita harus sadar bahwa kita berhadapan dengan masyarakat kita yang punya pemahaman masih terbatas. Karena itu edukasi tidak bisa dilakukan 1-2 kali Pak Edi. Edukasi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Begitupun advokasi tidak bisa dilakukan hanya 1 kali.
animasi juga begitu kepada mereka. Jadi kalau mereka tidak mau pulang, mesti dicari tahu akar permasalahan kenapa mereka tidak mau dievakuasi balik, atau kenapa sudah sampai di sana mereka lari pulang. Jadi tidak hanya semata-mata mempersalahkan mereka, tapi harus dicari akarnya mengapa mereka begini. Itu yang saya lihat masih kurang. Lalu juga perhatian terhadap anak-anak ya. Saya artinya minta maaf Pak Edi kalau saya omong dari hak anak ya. Iya, Suster. Kalau perhatian terhadap anak-anak ya, saya harus katakan belum ada NGO atau belum ada biara-biara yang punya kepedulian seperti itu. Sementara kelompok kami Pak Edi, ini saya bukan omong berlebihan, tapi realita. Iya. Saya menekankan kepada Romo ketika kami 2 harinya Romo bilang, mesti nanti beri bantu. Saya bilang, tidak Romo. Kalau bantuan itu berarti kita anggap mereka sangat membutuhkan material, tidak? Iya. Situasi seperti ini pengalaman saya menangani pengungsi-pengungsi. Yang pertama sekali saya belajar dari Timur-Timur. Kita perlu memberi peneguhan karena ketika mereka mengalami situasi yang baru untuk mereka, pasti mereka stres. Dan itu mereka butuh peneguhan. Dan itu saya lihat hampir tidak ada. Macam Pak Ili bilang, hanya bawa barang ini, bawa itu. Tapi syukur kami dengan Pak Arno dengan teman-teman Ibu Elizabeth di sini hari ini dengan Bapak Faisal, kami bantu. Jadi kita lebih menekankan bahwa kami bawa barang ini sekedar hadiah perjumpaan kita. Tapi yang kita ingin bangun itu komunikasi, kita menggali perasaan mereka itu seperti apa. Dan itu nampaknya kalau dengan kami mereka omong sampai tuntas hanya karena saya dengar kan kurang apa, karena bukan kita kejar target Pak Edi, karena banyak orang yang belum dilayani. Betul. Saya beritahu para suster jangan terlalu lama kita ladeni mereka, tapi karena kita ini banyak orang yang kita harus kunjungi. Bukan targetnya, lagi hari ini sekian banyak surat-surat kalau begitu. Tapi kadang-kadang kan situasi di lapangan berbicara lain sekali dengan apa yang kita pikirkan. Jadi memang harus begini. Tapi itulah yang sangat dibutuhkan oleh mereka dalam kondisi seperti ini. Dan ini mungkin Edi, saya tidak tahu. Memang Pak Sekda tadi malam suster yang penanganan bencana yang seperti itu hebatnya kalau TNI. Tapi kalau kami angkat tangan. Untuk Pak Sekda sendiri dengan Renati, kalau kami angkat tangan. Lalu beliau bilang, saya tanya, kenapa bantuan begitu banyak kok tidak bisa diteruskan secara baik? Tidak ada kesulitan apa-apa. Saya bilang, minta maaf Pak Sekda. Dari segi finansial, pemerintah itu tidak punya kesulitan apa-apa. Iya. Dari segi personil, pemerintah tidak ada kesulitan apa-apa. Iya. Dari segi fasilitas tidak ada. Nah, kalau kami yang ini, dari segi finansial kere, dari segi personil juga status kere, lalu dari segi fasilitas itu lebih buruk lagi. Nah, syukur bahwa kami di sini difasilitasi oleh Pak Arnold agar bagaimana saya tidak tahu, sejak bahwa kami selalu punya kendaraan yang bagus untuk kami bisa beroperasi sampai ke ujung-ujung. Baru tadi sore itu yang kami rasakan bahwa kami harus dorong itu barang. Iya, saya lihat videonya ada. Saya lihat di video. Saya lihat di video, Suster, mobilnya harus didorong. Iya. Dari waktu itu saya sempat keluar, tapi saya memang tahu kondisi saya kalau kena hujan terlalu saya tidak tahan. Dan saya berdiri. Lalu mereka yang lain dorong. Nah, saya dalam hati menyatakan bahwa inilah resiko kalau kita mau menjadi pekerja kemanusiaan. Betul. Artinya kita kerja tidak setengah hati kan. Iya, betul. Tapi kalau kerja setengah hati, itu kita bisa lihat dari model pelayanan kita Pak Edi. Mereka kalau mereka tidak sanggup Pak Edi, mereka mesti cari kira-kira siapa yang menjadi partner kita
yang mereka punya kemampuan lebih dari kita untuk supaya barang ini tidak boleh berlabuh lama di gudang kita. Itu prinsip kalau kita menangani masalah-masalah ini. Betul. Barang tidak boleh lama. Begitu datang segera ke lapangan, begitu datang segera ke lapangan. Bukan barang bertimbun-timbun itu apa ini? Sementara Pak Idi, waktu kami tadi dalam kehujanan, suster-suster bilang gini, aduh, kata baik kita ini hanya hujan begini. Tapi bagaimana mereka yang dengan terbal, mereka yang beralaskan kardus, itu bagaimana? Nah itu apakah yang macam begitu ini direspon sungguh oleh petinggi-petinggi kabupaten ini? Saya tidak tahu lagi Pak Edi. Artinya untuk kami langkah pertama kami coba mendekat sekda. Kita harapkan dengan itu ya paling kurang mereka disadari. Beliau bagus panggil camat-camatnya langsung duduk bersamaan dengan kami. Ini juga karena saya jiwa besar saja, jadi biar suster-suster mulai lembata COVID-19 dan nanti kami akan atur jaga jarak. Dan saya puji orang muda di sini bersatu sekali. Mereka apa yang mereka bisa buat, mereka buat. Sehingga dalam pelayanan di lapangan itu saya lihat orang muda di Lembata ini, mereka berusaha cari uang dan sebagainya, pergi melayani. Mereka juga sempat berpapasan dengan kami. Lalu ada yang kumpul kayu api. Dan seperti Pak Edi bilang tadi, termasuk yang kami kemarin juga ada mereka dari Boto, beri pisang, beri ubi kayu, beri kelapa. Betul, Nah itu justru seharusnya penanganan bencana ini harus berbasis masyarakat juga. Betul. Jadi sehingga kalau penanganan bencana berbasis masyarakat juga bisa dilibatkan untuk melihat kalau ada pendatang baru dalam keluargamu ini, lalu mereka semua digandeng. Mari kita satukan seluruh kekuatan ini. Saya sampai omong dengan tadi malam saya omong dengan Pak Sekda, Pak Sekda minta maaf, saya mau katakan saya heran seorang kepala puskesmas, seorang kepala desa, seharusnya waktu begini dia cari di mana saya punya pasien, di mana saya punya warga desa. Bukan dia duduk ongkang-ongkang. Lalu begitu juga kepala desa, dia pergi cari di mana warganya ada di mana. Saya nggak. Lalu apalagi dana desa itu besar sekali. Tapi saya tidak mengerti itu ketidakberesannya itu ada dari mana sehingga jadinya seperti ini. Saya bilang Pak Arnold tadi pagi, saya bilang kalau hari ini data yang dirilis pemerintah pengungsi 7.000 orang. Pertanyaannya, total penduduk 2 kecamatan di IDAP statistik data BPS tahun 2019 itu 17.000 orang. Nah, sisanya itu kemana? Sisanya itu tidak terdata. Dan saya sampaikan, seharusnya sisa yang tidak terdata itu dicari. Iya, suster, dicari. Ya, seperti itu, suster. Terlalu banyak persoalan di Lembata. Tapi satu hal yang mungkin suster juga sudah dengar di situ. Saya simpatik dengan satu gerakan anak muda, relawan Taman Daun, suster. Relawan Taman Daun. Mereka mengambil posisi mungkin karena sudah banyak bantuan logistik dan trauma healing juga teman-teman muda di Lewoleba juga banyak yang sudah menggarap itu. Mereka mengambil langkah untuk setiap pagi dan sore pergi memberikan makan untuk semua ternak milik penduduk yang ada di desa-desa. Iya, itu juga saya rasa luar biasa itu. Iya. Karena siapapun tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi kalau para pengungsi ini kembali ke kampungnya dan mendapatkan kebunnya sudah berantakan karena ketiban belerang, lalu ternak-ternaknya pada mati semua. Itu secara psikologis juga sangat membuat mereka down ketika mereka harus memulai untuk hidup secara normal kembali, ya suster ya. Nah, kemudian suster mungkin bisa ceritakan sedikit saya ingin dengar kesan suster. Artinya tadi kan gambaran secara garis besar ya suster ya, gambaran secara garis besar. Tapi barangkali ada hal yang mungkin
pemandangan atau pengalaman yang sangat menyentuh ketika suster mereka turun dan menemui sekian banyak warga saudara yang sedang dalam kondisi seperti itu, suster? Begini Pak Edi, saya harus katakan, ya, ini kesan saya yang pertama ya. Orang-orang kita Pak Edi, saya bersyukur Pak Edi bahwa itu sangat dirasakan Pak Edi. Ketika kami masuk Pak Edi, mereka dengan air mata, mereka merata. Lalu saya kata, jangan menangis. Tapi mereka memang merasa, oh di saat-saat seperti ini, mereka ini kenal bahwa kami sedang derita. Hanya yang saya agak kurang hati itu, bahwa seharusnya yang namanya imam-imam, biarawan-biarawati itu, kenapa hanya tunggu ekaristi di depan itu? Ekaristi di kamu tidak bisa kan? Bukan maksudnya buat pakaian ekaristi, tapi ekaristi yang lebih luas lagi. Itu tidak bisa kan? Lalu begitu pun kami orang biara. Tidak bisa kan tinggalkan kenyamanan kami di biara dan ada di lapangan. Nah, itu yang untuk saya satu refleksi, sehingga saya berpikir bahwa untuk kami punya adik-adik di bawah, kami perlu kaderkan, perlu siapkan mereka supaya ya zaman ini kan akan terus berubah baik. Iya betul sih. Zaman ini akan terus berubah. Lalu hal yang menarik itu bahwa kalau saya tiap kali saya bilang begini, ini kami beri dari keterbatasan yang ada pada kami, bahkan kami minta dari orang-orang yang bermurah hati untuk membantu kami dalam karya kemanusiaan ini. Mereka mengatakan apa? Terima kasih banyak suster, bahwa suster sudah perhatikan kami. Bahkan banyak mereka yang meneteskan air mata karena mereka merasa bahwa suster juga tidak ada uang, tapi minta uang di orang dan cari untuk kami. Nah, itu saya lihat itu. Lalu satu hal yang bagus saya lihat di sini, seperti di Tanjung tadi malam, itu saya harus katakan kerukunan antar umat beragama di sana sangat bagus. Jadi kami digelap-gelap Pak Edi, hanya dengan senter yang kurang jelas itu. Jadi satu romo masih tanya, apakah ini ada yang muslim? Iya, romo kami ada. Ya, mereka juga hadir. Jadi kami satu kumpulan, mereka juga mungkin lihat kami kurang jelas tapi yang lain bantu dengan senter. Dan di situ saya dengar cerita dari masyarakat sendiri, betapa kentalnya rasa persaudaraan mereka di Tanjung. Mereka tidak melihat agama apa, tapi yang mereka lihat itu bahwa persaudaraan di antara kita perlu dibangun secara baik dan benar. Dan itu sungguh-sungguh dirasakan waktu kami ada di Tanjung. Ada satu tempat lagi yang baik. Nah, itu yang saya lihat. Lalu antara masyarakat di sini juga mereka punya solidaritas tinggi Pak. Iya, Suster. Solidaritasnya sangat tinggi. Seperti Pak Edi bilang tadi, saya itu terkejut. Kalau orang lain itu kena bahari ada bencana, mereka bilang, kamu kira kami binatang kan, kamu bawa jagung, bawa ubi apa, ada sombong itu orang lain kan. Iya. Artinya saya omong yang lurus Pak Edi. Betul. Tapi di sini saya tidak lihat mereka berdahi berkerut waktu kami bilang, Mama kami ada bawa pisang, bawa ini. Nah, tidak, malah dari pagi itu saya rasa terhibur sekali walaupun saya letih, tapi saya lihat mama-mama yang 70, 80, aduh wajahnya manis sekali. Saya aduh mama, saya sampai usap itu mama tua yang 80 lebih itu, kan saya senang sekali bahwa mereka menerima seadanya. Jadi tidak ada unsur kami yang dapat begini, tidak. Itu bisa terlihat dari pancaran wajah mereka. Kesan saya orang Lembata yang statusnya pengungsi ini bagus. Mereka juga tahu posisi mereka. Lalu yang ada di Lembata ini juga beri bantuannya juga bagus. Solidaritasnya tinggi mereka saya lihat. Jadi itu yang saya bisa katakan pada Pak Edi. Iya, Suster.
Suster, kondisi seperti ini kan kita belum tahu akan sampai kapan ya, akan sampai kapan. Ya, Eh, berkaitan dengan ketidakpastian sampai kapan warga masyarakat ini berada di tempat-tempat pengungsian. Eh, Karya dari suster mereka sendiri kira-kira akan seperti apa hari esok dan selanjutnya, suster? Mungkin bisa share. artinya begini Pak Edi, ini kan waktu kami omong dengan pimpinan, ini kami datang ini untuk melihat semua yang ada. Kan kami tidak bisa buat dengan tanpa ada data di lapangan lalu kita mulai duduk mengarang, kan sangat tidak objektif. Betul. Nah, jadi kami lihat semua ini ulang, nanti kami akan duduk bersama, lalu kami akan kaji apa yang bisa kami buat ke depan. Nah, itu apa yang bisa kami buat. Lalu saya masih omong dengan teman-teman suster, termasuk Noveli, apa semua. Saya bilang segala kejadian yang kita lihat di lapangan itu kamu posting saja kepada siapa saja. Dengan maksud menggugah nurani mereka, saya bilang, kamu tahu tuh tiap kali suster omong, saya ini urus barang ini hanya karena jiwa besar, saya percaya Tuhan Allah nanti akan menggerakkan banyak orang, dan sungguh Pak Edi, itu saya merasakan sungguh. Saya merasakan sungguh bahwa bukan berarti diturunkan uang satu karung, tetapi tidak lama ada yang menelpon suster, kami nanti tolong suster mereka 2 juta, lalu tidak lama ada yang suster ini posting ini dari paroki bahwa nanti kami bantu suster mereka 5 juta. Tetapi jujur saja Pak Edi, selama saya ada di Lembata, uang hari ini masuk, besok sudah habis. Betul. Karena memang kebutuhan di lapangan, dan teman-teman tanya, kakak sudah habis nih, semua kamu belajar. Uang ini datang kita minta atas nama mereka. Dan jangan sampai kita lihat uang kita pegang terlalu lama, jadi itu dosa. Nah, jadi tidak boleh. Jadi mereka bilang, boleh ada itu ya. Jadi begitu juga kalau macam beras kurang, memang tadi kami omong mau pergi ke Dekenan. Lalu bukan saya sombong Pak Edi. Jujur Pak Edi, kalau logistik beras itu memang saya harus katakan kurang jauh. 17 karung yang kami siapkan itu tidak ada arti. Itu yang kami usahakan. Lalu pampers anak-anak apa segala. Bahkan yang kami tidak pernah pikirkan terpal Pak Edi, tikar, lampu ini apa namanya, istilah lampu yang begitu colong lalu nanti malam hari dia menyala sendiri. Emergency ya. Lampu ya, darurat. Lampu darurat. Uang yang datang tuh Pak Edi tiap kali saya belum belanja bikin habis. Tidak apa-apa. Kalau mereka bilang, kakak kita tidak pegang di tangan. Saya percaya Tuhan Allah nanti menggerakkan orang. Karena kita kerja ini bukan untuk kepentingan kita. Dan saya berbesar hati Pak Edi. Saya hanya mau katakan kepada Pak Edi bahwa yang lain-lain itu kami bisa buat banyak, tapi kalau satu gendala besar untuk kami kan, baik juga untuk SWD kan, dengan adanya kemandirian kami masing-masing itu kan, memang rasanya berat kan. Selama ini kan kami lebih bergantung pada bantuan dari Eropa kan Pak Edi. Iya betul. Betul. Jadi sangat berat untuk kami, tetapi bahwa bukan dengan sangat berat lalu kami duduk berpangku tangan, tidak. Dan saya lihat saudara SWD juga mereka buat sama. Mereka sama dengan kami ambil di diri.